Jakarta banjir lagi, banjir lagi, banjir lagi. Padahal ini baru awal Juli ya. Betul. Tapi kemudian beritanya sudah banjir karena kita tahu memang beberapa hari terakhir intensitas hujan yang cukup tinggi melanda wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Tidak hanya di Jakarta, ternyata banjir juga menggenangi kota-kota penyangga ibu kota. Begitu ya, kota-kota penyangga ibu kota. Ada Tangerang. Nah, gimana nih sebagai warga Tangerang begitu ya, udah garu-garu kepala banjir juga. Bahkan Alam Sutra, daerah-daerah elit di Tangerang itu banjir. Gimana tuh ya, Bre? Beneran Disti, kemarin itu kan saya pulang gitu ya dari sini gitu ya ke arah Tangerang Selatan, itu semuanya banjir, titik-titiknya banjir semua. Walaupun keretanya kalau ke arah Rangkas Bitung yang ke arah Tangerang Selatan tuh nggak bermasalah, cuman akses yang menuju ke stasiun ini yang kemudian menjadi terhalang karena banjir. Ini muter-muter Disti, saya mau ke rumah tuh ya Allah. Susah banget ya karena semuanya aksesnya terendam banjir begitu. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana kondisi banjir di wilayah Kampung Pulo Jakarta begitu ya di pagi hari ini, yang sampai pagi hari ini belum surut. tentu saja masih belum surut, masih ada genangan air di sana. Bahkan kita lihat BPBD Jakarta masih terus melakukan proses evakuasi terhadap warga, pengecekan juga terhadap warga bagaimana. Tapi ini kan daerah langganan banjir begitu ya. Betul. Di bantaran kali Sungai Ciliwung begitu ya. Apakah nanti akan ada perbaikan di sana, ada pembenahan di sana, normalisasi seperti apa nanti akan pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Rano akan mengatasi banjir ini. Iya, kita akan bahas nanti ya dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Namun kita akan ke informasi pertama dulu, masih terkait dengan banjir di Jakarta yang terjadi di Jalan Kemang Raya, tergenang banjir karena Kali Krukut yang meluap. Ketinggiannya sekitar 30 hingga 50 cm. Sejumlah pengendara memilih memutar balik untuk menghindari genangan air agar kendaraannya tidak mogok. Petugas menyiagakan pompa air untuk menyedot air yang menggenangi jalan. Hujan deras dan luapan Kali Krukut membuat ratusan rumah di Jalan Wijaya 1, Petogokan, Jakarta Selatan terendam banjir hingga Selasa dini hari. Ketinggian mencapai 60 hingga 80 cm. Kata warga, air sudah meluap sejak Senin sore. Banyak warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Sementara itu petugas bersama warga lain telah menyiapkan perahu karet jika ada warga yang ingin mengungsi. Dan saudara, untuk memantau perkembangan terkini banjir di Jakarta, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV. Ada Audrey Zevanya dan juru kamera Anggi di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dan juga ada Bongga Wangga di kawasan Jalan Tendian, Jakarta Selatan. Kita ke Zevanya terlebih dahulu. Selamat pagi Zevanya, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah pagi hari ini sudah mulai surut? Ya, Bremana. Tadi pagi sekitar pukul 5 sampai 6 subuh tadi ini air sebenarnya sudah mulai surut. Tapi kalau kami lihat per jam 7, sekitar jam 7 pagi ini air kembali meningkat atau kembali tinggi sedikit. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, juru kamera Kompas TV Anggi Mendarwan akan memperlihatkan di sana ada tiang meteran di mana terlihat ketinggian air itu berada di angka 75 cm. Sedangkan subuh tadi itu sebenarnya tadinya air berada di posisi di bawah 75 cm, itu sekitar 50 cm. Artinya meskipun sudah tidak hujan pagi ini, tapi air yang menggenang di kawasan Kebon Pala ini masih masih dinamis begitu ya, bisa naik bisa turun. Ini semua kalau tadi kami bertanya kepada kesaksian warga, ini memang disebabkan dikarenakan meluapnya air kali yang berada di sebelah pemukiman warga di Kebon Pala ini. Jadi memang banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala ini selain dikarenakan intensitas curah hujan yang tinggi, ini meluapnya air kali di sebelah pemukiman Kebon Pala ini menjadi salah satu faktor menggenangnya air atau terjadinya banjir di kawasan Kebon Pala
Jakarta Timur ini, Bremana. Tapi kalau dari informasi yang kami terima juga, ini memang kurang lebih ada sekitar 2 RW yang terdampak di kawasan Kebonpala ini. Yang paling parah ini yang dari tempat saya melaporkan saat ini, di RW 5. Kalau Anda lihat, ini memang warga masih bisa beraktivitas keluar rumah begitu, tapi memang banyak dari mereka ini yang tidak bisa berangkat kerja pada akhirnya dikarenakan akses yang terganggu. Mayoritas warga ini masih fokus untuk membersihkan rumahnya masing-masing, karena kalau Anda lihat, Bremana dan juga saudara, ini air masuk ke dalam rumah warga rata-rata. Jadi sejak pagi tadi warga ini masih fokus untuk membersihkan rumah mereka, untuk mengeluarkan air yang ada dari dalam rumah mereka. Tapi tentu yang paling ditunggu-tunggu warga saat ini adalah bantuan dari pemerintah setempat. Kalau Anda lihat sekarang, ini dari BPBD Jakarta ini juga sudah tiba di Kebonpala. Tadi juga dari Polda Metro Jaya saya lihat ini sudah bersiaga. Ini untuk standby bersiaga mengevakuasi apabila ada warga seperti misalnya lansia yang butuh dikeluarkan dari rumahnya begitu ya, untuk mengungsi ke tempat lain. Jadi saat ini warga masih menunggu bantuan dari pemerintah. Seperti misalnya yang paling dibutuhkan ini tentunya adalah makanan, Bremana. Karena kalau dari kesaksian warga tadi, mereka masih belum menerima adanya makanan dari pemerintah yang diberikan. Tapi tentu kita menunggu untuk bantuan semacam ini, karena ini yang paling dibutuhkan warga saat ini. Demikian Bremana yang bisa kami laporkan saat ini, kembali ke studio. Baik, 2 RW di Kebonpala, Jakarta Timur masih terendam banjir sampai tadi setinggi 75 cm. Dari Jakarta Timur kita bergeser ke Jakarta Selatan, saudara. Ada rekan Bongga Wangga, tepatnya di kawasan Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bongga. Kalau di Tendean, apakah pagi hari ini sudah mulai surut? Bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Baik, Bremana, kondisi saat di Jalan Kapten Tendean sudah ada air atau sudah surut. Untuk akses jalan sini sudah dapat dilalui baik dari arah Blok M menuju Warung Buncit, Kuningan dan Pancoran sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Begitu juga arah sebaliknya, akses jalan menuju dari arah Mampang menuju Blok M melalui akses jalan Tendian ini sudah bisa dapat dilalui. Bremana. Oke, Jalan Tendean sudah mulai bisa dilalui. Kemudian apa yang sekarang dirasakan mungkin warga di sekitar Jalan Tendean? Karena tentu saja ada permukiman warga yang ada di tengah-tengah di kawasan Jalan Tendean. Apakah juga masih ada genangan air di sana, Bongga? Baik, Bremana, berdekatan dengan memang pemukiman warga, tepatnya di Komplek Polri Pondok Karya. Ini memang sudah surut dan airnya sudah tidak ada air, artinya memang sudah surut sekali. Warga pun juga sudah mulai bersih-bersih untuk membersihkan lumpur pasca banjir yang merendam kawasan tersebut sejak malam tadi. Rifana. Oke, kalau bisa Anda gambarkan, Bongga, apakah memang di sekitar kawasan Jalan Tendian ini ada drainase yang memang tidak berfungsi ataupun tidak berfungsi dengan baik sehingga bisa sempat merendam kawasan tersebut? Baik, untuk bisa diulangi, Bagaimana? Ya, Bongga, apakah penyebab banjir yang terjadi di kawasan Jalan Tendian ini salah satunya karena drainase yang buruk di wilayah tersebut? Baik, Bremana, untuk drainase di kawasan tidak bisa menampungnya luapan Kali Mampang akibat hujan deras. Memang membuat drainase ini tidak bisa menampung dan memang sistemnya agak rusak karena tidak bisa menampung untuk debit air yang terlalu tinggi. Banyak. Oke, baik. Hujan deras, volume yang tinggi, kemudian juga drainase yang buruk menjadi penyebab banjir di sana. Terima kasih, Bongga Wangga melaporkan langsung dari Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Sebelumnya ada rekan Zevanya Sitomeyang dari Kebonpala, Jakarta Timur bersama dengan juru kamera Anggi. Selamat bertugas kembali.